Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja kami. Sebelum lanjut, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Andi Muhammad Amar Ma'ruf Akbar, Arya Bagus Rizkiawan Suling, lalu Adliksan, lalu Faisal, Amrin, lalu Muhammad Iqbal, 3N, lalu ada Wahyu Aidil Febri. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi, beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dari aspek keuangan tersebut dapat diberikan penilaian apakah usaha tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan dengan beberapa alat analisis. Lalu ada investasi. Investasi adalah sebagai kepemilikan sumber-sumber jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang. Menurut Supriyono. Menurut Mulyadi, investasi adalah sebagai pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui. Ini mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa pertimbangan laba atau rugi. Lalu ada investasi yang tidak diukur labanya atau non-measurable profit investment, yang dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi sulit untuk dihitung secara teliti. Lalu ada investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk pergantian mesin dan peralatan yang ada. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin dan peralatan adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Lalu yang terakhir ada investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Investasi jenis ini merupakan pengeluaran guna untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Aidil Febri akan mempresentasikan materi aspek keuangan, yaitu poin biaya modal. Biaya modal menurut Sundaja, Dr. Andes MSBA dan Berlian, AK MSc 2003, didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang harus dihasilkan oleh perusahaan atas investasi proyek untuk mempertahankan nilai pasar sahamnya. Biaya modal dapat juga dianggap sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan oleh penyandang dana untuk menanamkan dananya ke dalam perusahaan. 18 biaya modal menurut Umar dimaksudkan untuk menentukan berapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam berinvestasi. Perlu untuk menentukan biaya penggunaan modal rata-rata dari keseluruhan dana yang akan dipakai, sehingga berdasarkan hal ini
Patokan tingkat keuntungan yang layak dari proyek bisnis dapat diketahui. Setelah tadi dijelaskan biaya modal, saya Arya Bagus akan menjelaskan tentang peramalan. Menurut Render dan Heiser tahun 2001, peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Peramalan memerlukan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Dalam peramalan, ada 7 langkah sistem yang harus diperhatikan, yaitu menentukan penggunaan dari peramalan, memilih barang yang diramalkan, menentukan horizon waktu dari peramalan, memilih model peramalan, mengumpulkan data, dan membuat peramalan, serta tidak lupa untuk memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya dengan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan tersebut. Di antaranya pendekatan awam. Model peramalan ini yang paling efektif dalam biaya dan tujuan yang efisien. Sedikitnya metode ini menyediakan poin permulaan di mana merupakan model yang lebih canggih yang kemudian dapat dibandingkan. Kedua, pergerakan rata-rata. Metode yang menggunakan sejumlah nilai data aktual historis untuk menghasilkan peramalan. Pergerakan rata-rata bermanfaat jika kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan tetap kokoh secara wajar selama bertahun-tahun. Penghalusan eksponensial, yaitu metode peramalan pergerakan rata-rata bobot lainnya. Ini melibatkan sangat sedikit catatan yang mempertahankan data masa sebelumnya dan mudah untuk digunakan secara wajar. Pendapatan. Menurut Ikatan Akuntansi 2009, pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Dalam PSAK nomor 23, pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan timbul dari transaksi dan kejadian seperti berikut. 1. Penjualan barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. 2. Penjualan jasa biasanya terkait dengan kinerja entitas atas tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama satu periode waktu. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode. 3. Penggunaan entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapat dalam bentuk A. Bunga, yaitu membebankan untuk penggunaan cash atau setara cash atas jumlah terutang kepada entitas. B. Royalti, yaitu pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang entitas. Misal paten, merek dagang, hak cipta dan peranti lunak komputer. Dan dividen, yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Biaya. Menurut Carter 2009, biaya didefinisikan sebagai alat tukar, pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat dalam akuntansi keuangan. Pengeluaran atau pengorbanan pada tanggal akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau aset lain yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang. Menurut Hansen dan Moen 2009, perilaku biaya adalah istilah untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Berikut adalah klarifikasi aktivitas untuk mempengaruhi keluaran. 1. Biaya tetap. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Biaya variabel.
Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Biaya campuran atau biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan variabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin dengan NIM 2002 1050 1029. Aliran kas, di mana laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama periode tertentu serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber kas dan penggunaannya. Penerimaan dan pengeluaran kas ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat insidensial. Menurut Umar 2009, kas itu merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Nah, untuk aliran kas ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, di mana yang pertama itu adalah aliran kas permulaan atau initial cash flow, di mana aliran kas permulaan ini itu berhubungan dengan pengeluaran untuk investasi. Kemudian yang kedua, aliran kas operasional atau operational cash flow, di mana aliran kas yang biasanya mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasi. Kemudian yang ketiga, yaitu aliran kas terminal atau terminal cash flow. Aliran kas dari nilai aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan pengembalian modal kerja awal. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dari kelas Teknologi angkatan tahun 2020. Nah, saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu saya di sini akan menjelaskan metode penilaian investasi. Nah, dalam buku yang tertuang dalam Hansen dan Mowen tahun 2009, untuk melakukan analisis keputusan investasi terdapat 2 klasifikasi. Yang pertama, model non-diskonto, dan kedua, model diskonto. Model non-diskonto mengabaikan nilai waktu uang, sedangkan model diskonto secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu dan uang. Jadi terdapat 2 metode, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Nah, kendati banyaknya akuntan diskreditkan model non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu dari uang, banyak perusahaan yang masih terus menggunakannya dalam pengambilan keputusan investasi modal. Meskipun demikian, penggunaan model diskonto telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar menggunakan satu modal. Banyak perusahaan tampaknya menggunakan kedua model tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kategori memberikan informasi yang berguna bagi manajer pada waktu mereka harus membuat keputusan modal. Nah, jadi seperti itu penjelasan saya tentang metode penilaian investasi. Baik, kemudian saran-saran. Selain itu, rencanakan dengan baik terkait tata pengelolaan keuangan perusahaan, baik dana awal maupun lainnya, agar keuangan perusahaan terkelola dengan baik, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik ke depannya. Nah, ini daftar pustaka sumber yang kami dapat. Itu. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.